finance tahu, tapi untuk syariahnya belum tahu. Pernah dengar sih. Ya tahu beberapa. Pernah denger sih. Untuk pembiayaan multi finance sebelum syariah pernah, tapi untuk syariah ini belum pernah saya. Kalau untuk menggunakan belum pernah. Belum pernah sih. Selama ini aku belum pakai ya. Produk finance syariah yang diketahui mungkin baru Bank BSI ya, Bank Syariah Indonesia yang memberikan kredit atau multi finance. Untuk sisanya non syariah banyak yang saya ketahui. Kalau yang pernah saya dengar, saya baca itu kayak misalnya pembiayaan beli motor, beli mobil, kendaraan ya, ataupun yang properti, misalnya kayak KPR bisa jadi masuk ya. Biasanya sih untuk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor seperti mobil atau motor gitu. Kalau setahu saya sih pembiayaan cicilan perumahan, kendaraan, yang kayak gitu-gitu kali. Untuk pembiayaannya sih sama saja menurut saya. Yang berbeda itu sebenarnya akadnya aja nanti. Di multi finance ataupun di bank syariah mungkin ada akad yang berbeda, di situ ada perjanjian berbeda, tapi intinya sama saja. Ya kalau ada syariahnya sih saya yakin beda ya. Tapi kalau perbedaannya mungkin yang saya sedikit paham kayak nggak ada bunganya, nggak ada, dan jelas yang pasti ya, tak ada riba mungkin disebutannya ya. Secara model bisnis sih sepertinya sama ya. Agak mirip lah kayak gitu. Yang sedikit saya tahu beda lah ya. Kalau umumnya sih ya kita pakai yang sistem syariah kali ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MES yang berbahagia, hari ini di bulan Ramadan yang sangat berkah, kita bahas singkat mengenai apa dan bagaimana konsep dan implementasi dari multi finance syariah. Tadi kalau kita melihat masyarakat tanggapannya terkait dengan apa itu multi finance syariah, apa bedanya dengan konvensional, maka yang perlu kita sampaikan secara ringkas adalah yang dimaksud dengan multi finance syariah itu adalah perusahaan pembiayaan. Dalam bahasa regulasi di kita itu disebutnya bukan multi finance tapi perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan syariah artinya adalah perusahaan yang bergerak di bidang atau fokus pada pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Secara regulasi, produk-produk pembiayaan syariah yang ada di multi finance syariah itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah pembiayaan yang berbasis jual beli, yang kedua adalah pembiayaan yang berbasis investasi, dan yang ketiga adalah pembiayaan yang berbasis jasa. Ketika ada nasabah yang membutuhkan pengadaan barang, maka dia bisa datang ke multi finance syariah untuk melakukan transaksi melalui mekanisme jual beli berdasarkan prinsip syariah. Ada yang menggunakan akad murabahah atau akad-akad lain yang disepakati berdasarkan dari karakter akad atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Nah, yang kedua adalah pembiayaan jasa. Bagi masyarakat yang membutuhkan pengadaan kebutuhan berupa jasa, misalnya untuk umroh, untuk pendidikan, untuk traveling misalnya, maka dia dapat mengajukan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan syariah. Nah, hal-hal yang demikian itu bisa menggunakan akad-akad misalnya ijaroh, yaitu akad sewa menyewa atau akad yang berdasarkan pembiayaan jasa. Yang ketiga adalah pengadaan barang investasi. Ini khususnya bagi masyarakat yang menjadi pengusaha. Dia bisa mengajukan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan dalam rangka mengadakan barang-barang investasi. Akad yang bisa digunakan apa? Banyak. Bisa akadnya adalah murabahah, bisa akadnya adalah musyarakah mutanakisah, bisa akadnya adalah ijarah muntahiyah bitamlik, dan sebagainya. Intinya adalah rekan-rekan, sobat-sobat MES, bahwa perusahaan pembiayaan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pembiayaan-pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Lalu apa bedanya antara perusahaan pembiayaan syariah dengan perusahaan pembiayaan konvensional? Kalau perusahaan pembiayaan konvensional, dia berbasis bunga. Artinya apa? Berbasis pinjaman. Apapun kebutuhan masyarakat, maka basis akadnya adalah pinjaman. Pinjaman yang berbunga, itulah yang terjadi di perusahaan pembiayaan konvensional. Sementara kalau di perusahaan pembiayaan syariah, dia harus melewati beberapa tahapan sebagai screening dari aspek syariahnya. Yang pertama adalah dari sisi objek kebutuhan nasabah atau masyarakat.
tidak setiap objek kebutuhan masyarakat atau nasabah itu dapat dibiayai oleh perusahaan pembiayaan syariah. Kalau objek tersebut bertentangan dengan prinsip syariah, maka perusahaan pembiayaan syariah tidak bisa membiayai, walaupun calon nasabah tersebut sanggup untuk memberikan jaminan yang sangat besar. Oke. Nah, jadi apa yang menjadi perhatian atau fokus dari perusahaan pembiayaan syariah? Yang pertama adalah objeknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, harus halal, baik halal dari sisi zatnya maupun halal dari sisi peruntukannya. Bahkan fatwa MUI mengatakan bahwa penamaan dan kemasannya pun tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Tidak boleh menggunakan nama-nama yang memiliki konotasi yang buruk. Itu dari aspek syariahnya. Jadi objeknya pastikan objek yang halal. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dalam rangka melakukan transaksinya. Tidak boleh melakukan transaksi-transaksi yang mengandung unsur-unsur yang haram. Dan yang ketiga adalah bahwa di perusahaan pembiayaan syariah harus menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Di konvensional, uang bisa menghasilkan uang dengan sendirinya melalui mekanisme pinjaman. Tapi kalau di syariah, uang harus dikonversi dulu menjadi salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah uang dikonversi menjadi barang. Artinya kalau ada nasabah datang kepada perusahaan pembiayaan syariah, dia harus ditanya dulu untuk apa dia mengajukan pembiayaan ke perusahaan pembiayaan syariah. Untuk motor, maka motornya dibelikan dulu oleh perusahaan pembiayaan syariah dari dealernya, kemudian perusahaan pembiayaan syariah akan menjualnya kepada nasabahnya. Artinya, uang yang ada di perusahaan pembiayaan syariah dikonversi dulu menjadi barang, yaitu motor, yaitu mobil, yaitu rumah, yaitu barang-barang elektronik, dan lain sebagainya, untuk kemudian barang tersebut dijual dengan selisih ada margin sebagai keuntungan bagi perusahaan pembiayaan syariah. Yang kedua adalah kalau ada nasabah membutuhkan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dia dapat datang kepada perusahaan pembiayaan syariah. Misal, nasabah butuh untuk pembiayaan perjalanan umrohnya, perjalanan tempat-tempat wisata yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan pendidikan, melakukan misalnya wedding, pernikahan, atau misalnya untuk kesehatan, dia dapat dibiayai oleh perusahaan pembiayaan syariah. Dengan cara apa? Perusahaan pembiayaan syariah akan membayarkan dulu kepada penyedia jasa, kepada perusahaan travelnya, kepada rumah sakitnya, kepada lembaga pendidikannya, dan sebagainya yang bertindak selaku penyedia jasa, untuk kemudian hak kepemilikan, hak penggunaan jasa tersebut dia jual kepada nasabah yang membutuhkannya, tentu dengan selisih keuntungan sebagai pendapatan bagi perusahaan pembiayaan syariah. Itulah 2 prinsip dasar perbedaan antara perusahaan pembiayaan syariah dengan konvensional, yaitu pertama adalah dari sisi objeknya, di mana dari sisi konvensional objeknya tidak mengenal halal haram. Yang kedua adalah kalau perusahaan pembiayaan syariah itu pasti akan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak boleh menggunakan akad pinjaman dengan tambahan keuntungan karena itu menjadi sesuatu yang melanggar prinsip syariah. Lain halnya kalau itu terjadi di perusahaan konvensional, yang tentu dia akan hanya menggunakan akad-akad berbasis pinjaman, di mana pinjaman itu akan mendapatkan tambahan atau keuntungan yang dipersyaratkan oleh perusahaan pembiayaan konvensional. Nah, secara umum kalau kita melihat bahwa ternyata tidak ada bedanya antara produk-produk yang ada di pembiayaan perusahaan pembiayaan syariah dengan produk-produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Pada prakteknya di lapangan, perusahaan pembiayaan syariah bisa menjadi kepanjangan tangan dari bank syariah, sehingga produk-produk perbankan syariah, produk-produk keuangan syariah, khususnya pembiayaan syariah, dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas. Insya Allah, maslahat yang diperoleh oleh masyarakat dari produk-produk pembiayaan syariah pun menjadi lebih tersebar dengan baik. Demikian Sobat MES, pembahasan singkat kita mengenai konsep dan implementasi dari perusahaan pembiayaan syariah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.